Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat kan? Sebelum Ibu memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Ibu akan mulai absen ya. Absen pertama, Adi, hadir tidak? Oh, hadir. Absen kedua, Andre, hadir? Hadir. Absen ketiga, Dea hadir? Hadir. Absen keempat, Syifa hadir kan? Hadir. Setelah Ibu absen, semuanya hadir ya, kecuali Samudra kemana? Ada yang tahu? Oh, tidak ada, ya sudah. Alfa ya. Pada pembelajaran siang hari ini, jangan bosan ya anak-anak ya, karena ini bab kita adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tahu kan? Jadi jangan bosan, jangan ngantuk. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran dari setelah kita mempelajari bab ini yang itu adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah gini. Anak-anak diharapkan mampu menganalisis proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan kerja keras, penuh tanggung jawab, dan rasa syukur. Lalu kemudian anak-anak itu harus mampu menyajikan hasil analisis proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan percaya diri dan santun. Kenapa sih pada materi kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini, kenapa kita harus memiliki rasa syukur? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita harus memiliki rasa syukur? Ada yang tahu? Oh ya, Dea, silahkan utarakan pendapatnya. Iya, tepat sekali, tepuk tangan untuk Dea. Nah, gini, kenapa sih kita harus memiliki rasa syukur? Dengan mempelajari bab kedatangan bangsa barat ke Indonesia ini, sebelum kita merasakan enaknya hidup di Indonesia, beberapa tahun yang lalu itu penduduk masyarakat di Indonesia itu berjuang untuk mengambil kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus bersyukur karena kita tidak susah-susah berjuang untuk mengusir bangsa barat. Lalu untuk bab ini, kenapa kita harus memiliki rasa percaya diri? Karena untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi satu kelas ini, satu kelompok berisi 3-4 orang. Jadi setelah itu perwakilan dari satu kelompok itu akan mengutarakan jawaban dari diskusi kalian nanti. Jadi nanti kalian harus memiliki rasa percaya diri atas apa yang kalian jawab. Agar kalian tetap semangat, sebelum kita belajar, ayo kita nyanyi dulu yuk. Kita akan nyanyi Hari Kemerdekaan. Kita mulai ya, dalam hitungan 1-3 kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Anak-anak, setelah menyanyi kita harus semangat loh ya belajarnya ya. Kita bagi ya, satu kelas ini, satu kelompok ada 3-4 anggota. Nah, dalam kelas ini ada 24 orang. Ayo dibagi 4 dibagi 24 ada berapa? Ada 6. Ada 6 kelompok ya. Ayo dibagi, silakan duduk di tempat kelompok kalian masing-masing. Sebelum Ibu memulai, kalian kan sudah duduk menurut kelompok kalian masing-masing. Ibu akan bertanya, bangsa barat mana saja sih yang pernah datang ke Indonesia? Ya, 1 Belanda, 2 Jepang, ada Portugis, ada Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ya slide yang Ibu buka, kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kalian tahu nggak sih, apa sih yang menyebabkan bangsa barat itu berbondong-bondong datang untuk ke Indonesia? Ada yang tahu nggak? Kenapa bangsa barat itu datang ke Indonesia? Ayo, apa yang melatar belakangi bangsa barat itu berbondong-bondong datang ke Indonesia? Ada yang tahu?
Ya Adi, apa Adi? Mencari cengkeh. Oh iya benar, cengkeh itu termasuk apa ya? Termasuk golongan dari apa? Siapa yang tahu? Oh iya, Cindy. Apa Cindy? Rempah-rempah. Iya benar, cengkeh itu termasuk rempah-rempah. Apa saja ya sih yang termasuk rempah-rempah itu? Ada pala, ada cengkeh, ada kayu manis, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada apa lagi? Ada kemiri, ada lada, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari apa saja rempah-rempah itu di internet dan buku rujukan kalian. Nah, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Di sini ada dua gambar. Ada gambar kincir angin dan bunga sakura. Ada yang tahu nggak sih kalau kincir angin itu ada di negara mana yang digambar itu? Ya, yang di negara itu adalah gambar dari negara Belanda. Yang kedua, bunga sakura. Bunga sakura itu terkenal dari negara mana? Jepang, benar, Jepang. Apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat kedua gambar di atas? Nah, apa yang anak-anak pikirkan sekilas melihat gambar negara gambar itu Belanda dan Jepang? Apa yang kalian pikirkan yang terkait dengan Indonesia, dengan bab kita kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Adakah yang terpikir? Iya, apa dia? Negara-negara yang menjajah Indonesia? Ya benar, tepuk tangan untuk Dea. Ibu akan kasih poin untuk kelompok Dea karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Benar, Belanda dan Jepang adalah dua dari lainnya negara bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Kalian sangat semangat sekali ya dan untuk belajar. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, ayo coba kalian diskusikan diskusikan apa sih yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia. Ibu beri waktu 3 menit untuk berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian harus memanfaatkan 3 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu akan tanya satu kelompok satu pertanyaan dan yang menjawab harus 1 orang. Oke, kalian diskusi dulu 3 menit. Sudah ya, sudah 3 menit nih. Kalian udah selesai diskusikan. Ayo, untuk kelompok 1, Ibu mau bertanya. Apa yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia? Siapa yang ingin menjawab? Andre. Ya, silakan Andre dijawab. Untuk mencari rempah-rempah. Ya, tepat. Bangsa Barat itu ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Ayo kelompok 2 siap-siap ya. Kenapa bangsa Barat itu mencari rempah-rempah harus jauh ke Indonesia? Yang ada yang ingin mencoba menjawab, kan harus percaya diri. Apa tadi tujuan pembelajaran kita yang saya sebutkan tadi? Harus percaya diri dan santun. Ayo, Syifa ingin menjawab? Oh, bukan. Ayo, siapa ya yang ingin menjawab? Oh, si Budi. Ayo, Budi, apa ya? Kenapa bangsa Barat itu mencari rempah-rempah harus pergi ke Indonesia? Karena bangsa Indonesia memiliki banyak rempah-rempah. Bisa jadi, bisa. Jawabannya cukup baik. Kenapa bangsa Barat harus mencari rempah-rempah ke Indonesia? Karena sumber daya alam di Indonesia yang banyak dan melimpah. Cukup baik. Kelompok 2 tetap mendapatkan poin kok. Untuk kelompok 3, selain
untuk mencari rempah-rempah, apa sih yang melatar belakangi bangsa barat ke Indonesia? Kelompok 3, ayo. Siapa yang ingin mewakili menjawab? Cindy ingin mewakili menjawab? Oh ya, silahkan. Bangsa barat ke Indonesia untuk menyebarkan keagamaan. Agama apa lebih tepatnya? Agama Nasrani? Ya, benar. Bangsa barat itu selain mencari rempah-rempah ke Indonesia, mereka juga ingin menyebarkan agama mereka ke Indonesia. Benar. Benar, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 selanjutnya. Kelompok 4. Agama. Selain agama ya, apa sih yang melatar belakangi lagi bangsa barat itu datang ke Indonesia? Apa, yo? Kelompok 4 ada yang ingin mencoba menjawab? Ayo, siapa? Kok malu-malu? Jangan malu-malu. Salah benar itu nggak apa-apa, yang penting kita harus percaya diri. Ayo, ada yang mau menjawab nggak? Oke, kelompok 4 tidak mau menjawab. Ibu nggak akan beri poin untuk kelompok 4. Poinnya masih 0, yang lain sudah mendapatkan poin. Untuk kelompok 5, ayo, apalagi yang melatar belakangi bangsa barat datang ke Indonesia? Untuk mencari kekayaan. Benar sekali, tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kompak sekali ya, untuk mencari kekayaan, untuk memperkaya kekayaan mereka sendiri dengan datang ke Indonesia. Yang terakhir, kelompok 6. Kelompok 6 harus bisa menjawab. Kenapa sih bangsa barat butuh sekali rempah-rempah? Kenapa bangsa barat itu sangat butuh rempah-rempah? Ayo dijawab kelompok 6. Ada yang ingin menjawab? Ayo Zara, apa? Zara kayaknya ingin menjawab. Gak apa-apa, salah. Ayo, apa Zara? Karena musim iklim di bangsa barat itu berbeda dengan Indonesia, karena bangsa barat memiliki iklim musim dingin. Ya, iya benar. Karena di bangsa barat itu memiliki 4 musim. Beda dengan kita yang memiliki 2 musim. Nah, di sana ada musim dingin. Nah, pada saat musim dingin, mereka akan kedinginan. Dengan mereka mengonsumsi rempah-rempah, tubuh mereka akan hangat, jadi mereka tidak akan terlalu dingin. Itulah alasan mengapa mereka mencari rempah-rempah ke Indonesia. Oke, semua kelompok telah menjawab. Kelompok 4 nanti ada kesempatan selanjutnya, jadi jangan pesimis, harus optimis. Jadi kita akan melanjutkan sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akan menerangkan apa latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia lebih rinci lagi. Kalian dapat mendengarkan. Oh iya, hasil diskusi kalian ditulis yang rapi di kertas, nanti dikumpulkan ke ibu. Nanti akan ibu koreksi dan ibu nilai sebagai tambahan nilai jika nanti nilai ulangan harian, nilai UTS kalian atau nilai UAS kalian kurang dari nilai KKM akan ditambahkan, atau sudah melampaui KKM akan ditambahkan untuk menambahkan nilai kan agar lebih baik. Ibu akan menampilkan slide latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi bangsa barat? Bangsa barat itu datang ke Indonesia adalah rempah-rempah. Rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Jadi mereka tertarik untuk mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, terutama dari rempah-rempah. Apa saja sih rempah-rempahnya? Ada cengkeh, ada kemiri, ada lada, ada pala, ada wijen, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari golongan apa saja rempah-rempah itu di internet, di buku referensi kalian. Kenapa sih bangsa barat itu perlu sekali dengan rempah-rempah? Ini alasannya. Karena perbedaan iklim di Indonesia dan di Eropa atau di Barat. Di Indonesia memiliki 2 iklim, yaitu iklim kemarau dan iklim penghujan. Jadi gini, dan di Eropa memiliki 4 iklim.
musim dingin, musim panas, semi, dan gugur. Nah, pada saat musim dingin di bangsa Eropa kan kedinginan, jadi mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badan mereka. Kemudian bukan hanya itu manfaat rempah-rempah untuk mereka. Mereka akan memanfaatkan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan, untuk membuat bumbu masakan, lalu untuk membuat obat untuk menjadi obat-obatan mereka. Jadi bangsa barat, rempah-rempah ini juga bermanfaat untuk mengawetkan makanan mereka. Kemudian membuat bumbu-bumbu makanan. Karena rempah-rempah jadi bumbu dapur kan, juga jadi menjadi bumbu dapur. Nah, itulah alasannya mengapa mereka mengambil rempah-rempah sebanyak-banyaknya di Indonesia, dan itulah mengapa bangsa barat itu datang ke Indonesia, karena mereka ingin mengambil rempah-rempah. Kemudian yang kedua adalah motivasi 3G. Kita bisa sebut dengan motivasi 3G. Kenapa harus 3G? Karena mereka akan mengambil gold, gospel, glory. Apa gold? Gold itu adalah kekayaan, di mana bangsa barat itu datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Pada dahulu itu bangsa barat, suatu negara akan menjadi negara yang kaya jika mereka memiliki emas yang banyak. Nah, di Indonesia memiliki banyak emas, terutama di Papua. Di Papua memiliki banyak emas, banyak emas. Nah, di sana maka dari itu, mengapa bangsa barat itu datang ke Indonesia? Dia akan mencari kekayaan dari emas, dari sumber daya alam kita sendiri, dari emas, dari bahan tambang, dari rempah-rempah itu bisa mereka perjualbelikan ke negara lainnya. Kemudian gospel itu artinya adalah menyebarluaskan kepercayaan mereka, yaitu agama Nasrani. Nah, di sini bangsa barat ini menyebarluaskan, kan dulu agama kita adalah Hindu-Buddha. Nah, untuk mereka datang sekalian sambil menyelam minum air. Nah, disitulah mereka menyebarluaskan agama Nasrani. Kemudian ketiga adalah glory, mencari kejayaan bangsa. Nah, di sini pada dahulu bangsa barat itu berlomba-lomba mencari tempat jajahan-jajahan yang banyak, agar bangsa mereka itu lebih jaya dari bangsa lainnya. Jadi mereka berlomba-lomba mencari kejayaan dengan mencari tempat-tempat jajahan atau negara-negara yang ingin dijajah oleh mereka. Jadi motivasi 3G itu adalah gold, gospel, dan glory. Gold adalah mencari kekayaan, gospel adalah menyebarluaskan agama Nasrani, atau yang lebih singkatnya adalah mereka menyebarluaskan kepercayaan mereka. Yang ketiga adalah glory mencari kejayaan bangsa mereka. Jadi tujuan utamanya mungkin mereka akan mencari kekayaan serta mencari kejayaan bangsa mereka. Itulah, dan kemudian daripada agama mereka tetap pada negara di situ, mereka menyebarluaskan agama itu pada negara jajahan mereka. Ya, itulah motivasi 3G. Kemudian yang ketiga adalah revolusi industri. Apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah revolusi adalah perubahan secara menyeluruh Jadi revolusi itu adalah perubahan secara menyeluruh. Kemudian kalau digabungkan revolusi industri itu sendiri adalah perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Nah, semakin berkembangnya revolusi, mereka akan semakin giat untuk mencari. Nah, di sini yang dulunya mereka dalam dunia industri mereka menggunakan tenaga manusia dan hewan. Nah, pada saat itu mereka menjadi tenaga mesin. Jadi manusia itu sedikit sekali digunakan. Contohnya revolusi industri adalah dari kapal layar menjadi kapal uap. Nah, kapal layar kalau kita berlayar menggunakan kapal layar,
kita akan mengandalkan angin, jadi akan lama kita sampai ke tujuan. Nah, dengan menggunakan kapal uap ini, nah bangsa barat itu lebih cepat datang. Misalnya bangsa barat itu akan datang ke Indonesia, nah, itu akan lebih cepat datangnya karena mereka menggunakan uap. Itu termasuk contoh dari revolusi industri. Kemudian yang kedua, nah mereka tuh menemukan sebuah kompas. Kompas itu adalah petunjuk arah. Nah, disinilah mereka dapat dengan mudah menunjukkan arah. Jika kalian ke Indonesia, oh iya arahnya ke timur, kalian ke sana arahnya ke barat. Nah, itu lebih mudah dengan menggunakan kompas. Di laut kan luas, jadi mereka sangat membutuhkan itu yang namanya kompas. Nah, pada revolusi industri ini mereka menemukan yang namanya kompas. Kemudian ada lagi pemintal benang. Nah, pada saat itu kita memintal benang itu manual, seperti menenun gitu loh. Nah, itu dengan lambatnya laut, mungkin pada saat ini ada yang namanya pemintal benang, tapi menggunakan mesinnya. Apa tadi yang sebelumnya, revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh. Dalam dunia industri itu mereka sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, itu beralih menjadi tenaga mesin. Pertemuan kali ini sudah ya, ibu akan akhiri hasil diskusi kalian dikumpulkan pada ibu. Nanti ibu akan beri nilai pada semua anak masing-masing kelompok. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu mau tanya lagi, apa sih yang melatar belakangi bahasa barat ke Indonesia? 1. Rempah-rempah, mereka mencari rempah-rempah. Benar. 2. Motivasi 3G. Ya, motivasi 3G itu apa aja? Ada gold, gospel, dan glory. Apa itu gold? Mereka mencari kekayaan. Gospel adalah mereka ingin menyebarluaskan kepercayaan mereka. Kepercayaan apa itu? Agama apa? Agama Nasrani. Ya, gospel adalah menyebarluaskan agama Nasrani kepada Indonesia. Yang ketiga adalah glory. Apa itu glory? Mencari kejayaan bangsa, karena pada masa itu kejayaan suatu bangsa itu dilihat dari seberapa banyak negara jajahan mereka dan seberapa banyak emas yang mereka miliki. Jadi motivasi 3G itu adalah tujuan utama dari mereka. Yang pertama apa? Ayo, gold. Yang kedua gospel. Yang ketiga glory. Glory adalah mencari kejayaan bangsa. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi adalah perubahan secara menyeluruh kemudian revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam bidang industri, di mana yang dulunya industri itu menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin yang lebih cepat. Contoh dari revolusi industri sendiri adalah apa? Kapal uap yang dulunya kapal belayar menjadi kapal uap. Kemudian yang kedua, kompas. Mereka menemukan kompas. Yang ketiga adalah mesin pemintal benang. Oke ya, untuk pertemuan kali ini yang kita membahas latar belakang bahasa barat ke Indonesia selesai. Untuk pertemuan kemudian kita akan membahas jalur peta kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi sebelum kita mempelajari hal itu di pertemuan kemudian, kalian belajarlah lebih dahulu, membaca bab jalur peta kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke, sekian pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.